Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini kita akan update ya untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita ada di tanggal 12 Mei ya, kita udah dapat beberapa data penting di perdagangan kemarin. Salah satunya adalah CPI dari China. Hasilnya menurun teman-teman, inflasi dari China sendiri turun, which is ini sebenarnya bagus untuk perekonomian di kawasan daerah Asia ya. Kemudian juga kemarin kita dapat keputusan dari Inggris, Bank Sentral Inggris yang resmi menaikkan 25 basis point untuk suku bunga mereka dari sebelumnya 4,25% naik ke 4,5%. Oke, terus kemarin data penting adalah data PPI dari Amerika Serikat dan data ini merupakan data inflasi juga ya. Selain kemarin kita udah melihat data dari CPI yang turun, data PPI malam kemarin pun juga mengalami penurunan, teman-teman. Which is ini sebenarnya cukup bagus. Kenapa? Karena ya udah waktunya nih inflasi bakalan turun bertahap demi tahap. Terus juga kemarin ada data soal klaim pengangguran awal. Penganggurannya mulai naik lagi, teman-teman. Ini mungkin menjadi sebuah konsekuensi ya yang harus dialami oleh masyarakat dengan kondisi seperti sekarang ini. Tapi yang menarik adalah sebenarnya dari segi jumlah tempat kerja itu masih terus tinggi, teman-teman. Hanya saja dari penganggurannya pun juga ternyata banyak orang yang akhirnya memilih keluar. Kemudian kalau kita lihat dari data hari ini itu akan ada data soal PDB untuk Inggris. Ini akan sangat penting, teman-teman. PDB ini berpengaruh sama kondisi ekonomi secara keseluruhan di Inggris. Apakah ekonomi mereka sedang growth atau sedang down untuk posisi sekarang ini? Kemudian kita akan dapat beberapa data lagi soal sentimen konsumen Michigan, daerah Michigan ya. Ya, itu sih mungkin event penting ya PDB untuk Inggris buat hari ini. Hari ini hari Jumat, mungkin market akan sedikit volatile apalagi menjelang libur ya, teman-teman. Weekend biasanya Sabtu Minggu libur. Jadi mungkin market ya bisa dibilang ada yang taking profit, ada yang masih mau mainin market di bawah naik mungkin. Ya kita akan lihat nanti secara pergerakan chartnya. Ada berita, teman-teman, Elon Musk ini step down ya, turun dari jabatannya sebagai Twitter CEO 6 minggu dari sekarang. Jadi ya ini adalah berita atau rumor mungkin ya yang belum terkonfirmasi. Jadi isunya adalah Elon Musk mundur dari jabatan CEO. Kemana dia? Apakah dia jual Twitter? Enggak, teman-teman. Dia akan fokus di Access Chair dan juga CTO. Yang mana lebih fokus sama software development di Twitter ya. Dia lebih suka berada di belakang layar daripada tampil di depan layar, bikin sensasi. Jadi Elon Musk sendiri mau fokus nih sekarang untuk ngembangin teknologi yang ada di dalam Twitter. Jadi dia nggak pergi dari Twitter, tapi dia masih berada di Twitter, hanya saja posisinya aja yang bergeser. Lalu ini ada beberapa data soal koin-koin yang populer, teman-teman. Teman-teman kalau mau cek bisa cek di cryptorank.io. Di sini teman-teman bisa lihat koin-koin yang lagi trending. Yang pertama 7 hari terakhir ya, ini 7 hari terakhir, koin yang paling banyak dicari adalah PP dan juga SUI. Ini rame banget teman-teman, berada di peringkat 1 dan 2. Kemudian ada ARB, Arbitrum, terus ada SWIP atau SWIPAD, terus ada Ethereum, Coinix, terus Iron Fist, Aptos, Space ID, kemudian ada Open Campus, terus juga ada Venom, Karate Combat, Pancake Swap, Cake Drop ya. Terus juga ada Turbo, Solana, Airpad, Floki, Optimism, Bitcoin, Cosmos, Atom. Jadi bisa dibilang ini adalah koin-koin yang sekarang lagi booming, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa cek sendiri apakah teman-teman ada yang mantau koin tersebut. Terus ini ada koin yang paling banyak dikunjungi, yang paling banyak di apa ya namanya dicek lah istilahnya. Itu ada SUI, Bitcoin, PP, Ethereum, SUIPAD. SUIPAD ini kayaknya baru-baru rame ya. Ya ada banyak meme coin yang muncul di bulan Mei ini teman-teman dan ini
Sebenarnya buat seru-seruan aja sih menurut saya ya, buat ngibur market yang lagi koreksi. Kemudian ini ada data dari World Economy Forum soal future job. Teman-teman, menurut World Economy Forum, di tahun 2023 sampai 2024 akan masif sekali penggunaan teknologi. Big data analitik itu bakalan sangat-sangat populer di beberapa tahun ke depan. Begitu juga dengan bioteknologi, kemudian ada artificial intelligence, agriculture technologies. Jadi banyak banget ini teknologi-teknologi yang bakalan muncul. Bahkan cryptocurrency pun juga salah satu yang masuk. Kemudian ada cloud computing, itu juga bakalan menjadi sesuatu yang rame ya ke depannya. Jadi teknologi-teknologi yang terbarukan ini biasanya menggunakan teknologi robot, menggunakan chipset, menggunakan hal-hal yang berbau sama teknologi lah istilahnya, internet dan lain sebagainya. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah kemungkinan alat-alat tersebut yang bakalan rame. Jadi teman-teman boleh tuh pantau perusahaan-perusahaan yang jual chipset. Kenapa? Karena itu yang paling paling akan banyak dibutuhkan oleh orang-orang. Kalau menurut saya sih, ya perusahaan-perusahaan kalau teman-teman ada invest di saham-saham Amerika, itu akan ada saham-saham yang sangat-sangat menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau saya sendiri ya itu chipset itu menurut saya bakalan booming. Kenapa? Karena chipset itu dibutuhkan dalam dunia teknologi untuk mengembangkan yang namanya segala sesuatu yang sifatnya smart. Entah itu smartphone, entah itu smart TV, entah itu smart home, dan lain-lainnya. Yang berhubungan sama smart-smart itu butuh chipset. Tentunya permintaan chipset akan naik ke depannya. Dan perubahan teknologi ini akan menyebabkan beberapa lapangan pekerjaan baru. Ada lapangan pekerjaan baru, otomatis ada lapangan pekerjaan lama yang akan hilang, teman-teman. Jadi, ya bisa dibilang perkembangan teknologi akan mengarahkan kita ke posisi di mana pengangguran itu akan sangat banyak. Terutama orang-orang yang gagal untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang. Jadi prepare yourself, ini masih panjang memang, masih ada waktu buat kita belajar teknologi-teknologi baru ya. Belum terlambat dan ya kita cuma bisa prepare dan kita harus bersiap-siap dengan segala kondisi, teman-teman. Jadi itu kemudian dari tweet ini ada dari borovic.it, dia nge-tweet nih, katanya mengapa Coinbase mengirimkan email yang memberitahu orang-orang bahwa PP token ya, itu merupakan simbol kebencian, teman-teman. Jadi ini ada berita yang mengejutkan dan bikin harga PP drop. Katanya ada email dari Coinbase yang mengatakan bahwa PP ini penuh dengan kebencian. Apakah mungkin karena gambar ini? Make PP great again. Jadi dia gambarnya kencingin Shiba, Floki Inu, kemudian ApeCoin dan juga Dogecoin. Eh ya kurang tahu sih, tapi ini kan namanya meme coin ya, buat lucu-lucuan dan kabarnya sih PP juga ada masalah copyright gitu, ada masalah eh ya soal perizinan penggunaan dari logo ini. Ya, itulah yang namanya drama di market crypto kadang-kadang lucu-lucu juga. Oke, secara teknikal gimana? Aku lagi mantau nih Bitcoin, dia ada posisi double bottom ya kalau kita lihat di time frame 5 menit. Jadi mungkin akan ada sedikit kenaikan teman-teman untuk jangka waktu pendek. Tapi kita akan lihat dia dari scoop yang lebih besar aja biar nggak terlalu banyak noise. Bitcoin di perdagangan kemarin drop kembali teman-teman dari 28.000 sekarang udah drop ke 27.000. Dan posisinya Bitcoin memang cenderung masih agresif buat seller. Volume perdagangannya masih cukup oke. Kemudian volume smart money kalau teman-teman perhatikan terus turun dalam 7 hari terakhir. Ya, sampai hari ini volume smart money-nya turun. Artinya adalah aktivitas whales di market semakin sedikit. Semakin sedikit aktivitasnya menyebabkan harga biasanya drop. Tapi kita harus tetap hati-hati. Kenapa? Karena ketika whales itu drop, ketika pergerakan whales itu kosong ya. Ini kita pakai contoh waktu Bitcoin di bulan November 2022. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan ini kan nggak ada aktivitas whales nih. Nggak ada ya. Jadi di sini pergerakannya cenderung sideways. Kemudian ketika muncul satu candle, pergerakan whales mulai muncul itu juga didukung sama pergerakan Bitcoin yang langsung moving up, teman-teman. Nah, sekarang posisinya kita itu kurang lebih mirip ya.
posisi Bitcoin sekarang, wheels-nya udah mulai melandai nih. Jadi dari smart money sendiri udah turun. Nah, kita akan tunggu dia sampai benar-benar clear, tidak ada posisi dari smart money. Mungkin di sana akan ada momentum seperti ini, teman-teman. Ini adalah momentum di mana smart money-nya hilang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka diam-diam melakukan akumulasi. Tiba-tiba volumenya naik dan Bitcoin malah ditendang naik tinggi, teman-teman. Dan sekarang kita sepertinya on progress untuk bikin pola tersebut. Jadi kalau menurut saya ada kemungkinan untuk Bitcoin itu turun jangka pendek. Hanya saja mungkin dalam beberapa waktu itu bakalan kembali recover harganya. Jadi untuk jangka menengah saya masih melihat prospek Bitcoin ini bakalan masih uptrend. Ya, cuman ya jangka pendeknya dia masih dalam posisi downtrend. Padahal kalau kita lihat dari beberapa data kemarin, data CPI-nya bagus, ya inflasi turun, data PPI-nya pun juga kurang lebih bagus. Nah, kita tinggal nunggu nih data PCI-nya seperti apa. Karena data PCI juga merupakan data inflasi yang menjadi pertimbangan The Fed. Which is itu juga cukup penting. Kita belum dapat sih kapan data PCI-nya bakalan rilis. Tapi so far dari data makroekonomi menurut saya datanya cenderung positif. Tapi memang Bitcoin masih dalam posisi koreksi untuk sekarang ini. Jadi ya bisa dibilang buyers lebih kayak wait and see dulu dan seller cukup agresif dalam melakukan penjualan. Kalau saya tetap di CE aja, nggak mau ambil resiko nanti tebak-tebak harga malah nggak dapat barang. Ya ya udah nanti dia udah naik ketinggalan. Jadi kalau kalau udah posisinya kayak gitu ya sabar aja. Kalau kita udah beli ya sabar aja teman-teman. Sementara dari posisi weekly time frame ini kita sedikit cek aja ya. Weekly time frame sendiri MACD-nya ongoing untuk bikin dead cross teman-teman. Ini udah menjelang dead cross. Kita tinggal menunggu beberapa waktu aja sinyal sell akan lebih masif lagi. Kemungkinan Bitcoin untuk drop ke 25.000 itu lebih besar kalau menurut saya dengan posisi sekarang. Sementara sih posisinya masih cukup oke buat Bitcoin. Penurunannya cenderung ya terkontrol lah bisa dibilang ya. Meskipun ada volatilitas yang terjadi pada market. Di time frame 4 jam pun menunjukkan bahwa Bitcoin sebenarnya dia udah sempat di reject teman-teman. Di kisaran harga 28.300. Bitcoin ke reject di level ini, di resisten ini, kemudian langsung harganya meluncur turun. Ini menandakan bahwa seller masih cukup agresif, masih cukup kuat. Jadi kalau teman-teman ada yang akumulasi di harga sekarang, itu nggak menjamin teman-teman bakal dapat harga murah. Maksudnya mendapat kenaikan untuk jangka pendek. Tapi yang paling penting adalah yaitu kalau teman-teman beli koin buat invest, buat di hold dalam beberapa waktu. Kalau untuk jangka pendek saya rasa sih seller masih cukup oke untuk menjual, untuk aktif menjual. Jadi kemungkinan level 26.600 ini akan menjadi level pertahanan buat Bitcoin. Let's say kalau market cukup agresif, penjualan cukup kuat, bisa jadi market bakalan drop kembali turun ke 25.000 sekian, 25.700 lah kira-kira. Bisa jadi Bitcoin bakalan kembali balik ke area tersebut. Karena area level 25.700 itu merupakan major resistance yang cukup kuat buat Bitcoin saat ini ya. Jadi kalau di drop level tersebut bisa jadi dia bakalan meluncur lebih dalam lagi, mungkin bisa ke 22.000 atau level-level yang di bawahnya. Jadi so far gitu aja deh buat pembahasan Bitcoin. Market masih cenderung agresif untuk sellernya, jadi tetap hati-hati di market. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.